Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Seperti biasa di subuh Senin kita mengkaji Al-Quran yang sampai saat ini sudah sampai ke surat Al-Qamar ayat 41. Seperti biasa, sebelum kita menerangkan isi ayat-ayat, kita lebih dulu baca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atum fidz zubur. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa ammar. Adha wa amar. Cukup sampai ayat 41.
Terjemahnya, walaqad jaa, sungguh telah datang, ala Fir'auna, kepada ala Fir'aun, an-nuzur, ancaman-ancaman. Kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kulliha, semuanya. Fa akhadnahum, maka kami turunkan siksa kepada mereka, akhadza azizim muqtadir, siksa yang sangat dahsyat. Akuffarukum, apakah kekufuran kalian, khairun, lebih baik, min ulaikum, daripada kalian, amlakum, atau kalian baro'atun, ada jaminan-jaminan, fiz zubur, di keterangan-keterangan terdahulu. Am yaquluna, atau mereka berkata, nahnu jami'un muntasir, kami semuanya dapat pertolongan. Sayuhzamul jam'u, semuanya dihancurkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka kembali ke belakang. Balis sa'atu, bahkan kiamat, mau'iduhum, dijanjikan kepada mereka, was-sa'atu, dan kiamat, adha wa ammar. Adha, sangat adha itu sangat ketir, sangat mengerikan. Wa amar, dan sangat pahit. Itu wa amar. Itu untuk terjemah dari ayat 41 sampai ayat 46. Nah, ini masih mengisahkan umat-umat yang terdahulu. Ini di dalam surat Al-Qamar menjelaskan tentang kisah-kisah dari mulai kaum Ad dengan dihancurkannya lantaran mereka mendustakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Kemudian dikisahkan tentang kaum Samud. Mereka juga dihancurkan lantaran mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kemudian kaum Lut juga dihancurkan lantaran mereka juga mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut. Dan tentunya yang terakhir ini tentang kisah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Disebutkan ala Fir'aun itu artinya bukan keluarga, tapi segenap pengikut-pengikutnya disebut alun. Beda dengan ahlun. Nah, makanya kalimatnya ada Ali, Ali Muhammad, itu berarti pengikut Nabi Muhammad. Tapi lamun ahlu Muhammad berarti keluarga Nabi Muhammad. Di sini tidak menggunakan ahla Fir'aun, tapi ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun.
Makanya tidak disebutkan gitu kan. Pokoknya semua yang menjadi pengikut Fir'aun. Nah, ketika datang an-nuzur, apa an-nuzur ini? Nah, kita sebutkan an-nuzur ini ancaman-ancaman, maksudnya keterangan-keterangan yang isi keterangan itu dua. Yang pertama adalah ancaman-ancaman, yang kedua adalah yaitu berita kegembiraan. Itu semuanya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi tentu dua isinya. Basyiron wa nadhiron. Basyiron artinya berita kegembiraan, dan ini untuk orang-orang yang taat. Kemudian nadhiron itu adalah ancaman-ancaman kepada orang yang menolak. Jadi isi di kitab-kitab yang Allah turunkan dua, basyiron wa nadhiron. Contoh bahwa kalau sekarang kita mengalami bulan yang di situ ada perintah untuk melaksanakan ibadah saum, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, maka Allah beritakan yaitu surga. Nah, itu basyiron gitu kan. Tapi kalau orang muslim yang ternyata datang Ramadan dia tidak melaksanakan, maka terancam gitu kan. Itulah basyiron wa nadhiron. Jadi semuanya begitu. Ketika Allah menyuruh orang untuk melakukan sholat, maka Allah janjikan dengan surga. Nah, makanya harus gembira gitu kan kalau menjalankan perintah Allah, karena Allah menjamin dengan surga. Tapi kalau orang yang menolak, orang yang tidak menjalankan, ini terancam, dan ini ancaman yang pasti gitu kan, bukan ancaman-ancaman bohong gitu kan. Makanya inilah ada kalimat nadhiran. Rasulullah dakwahnya sama itu, memberikan kabar gembira dan selalu mengancam. Nabi Musa pun sama di sini, memberikan an-nuzur, ancaman-ancaman kepada orang yang menolak kitab yang beliau bawa, yaitu kitab Taurat. Nah, di sini walaqad jaa ala fir'auna nuzur, ketika an-nuzur ini datang kepada Fir'aun, datanglah seorang rasul Musa, datanglah saudaranya yaitu Harun, dan Musa dan Harun ini selalu mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan selalu mengancam kepada orang-orang yang kufur. Yang kemudian Nabi Musa dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Nah, ketika Nabi Musa membawakan keterangan-keterangan, diberikan mukjizat, faqadzabu biha kullaha, ternyata Fir'aun dan pengikut-pengikutnya mendustakan semua yang diajarkan oleh Musa, dan mereka tidak menerima atas ayat-ayat yang Nabi Musa tampakkan. Dia memiliki yaitu mukjizat-mukjizat dari Allah. Nah, di ayat ini ternyata tidak disebutkan, tapi langsung Allah menyatakan fa'akhadnahum. Tidak disebutkan cerita panjangnya. Nah, itu oleh Allah diterangkan di ayat-ayat yang lain. Seperti tentang Fir'aun ini dijelaskan oleh Allah panjang lebar di surat Al-A'raf. Diterangkan oleh Allah di surat Al-Qasas.
Bahkan diterangkan di berbagai surat-surat tentang Fir'aun ini, yang kesemuanya menceritakan tentang Fir'aun tidak sekedar mendustakan, tapi Fir'aun langsung menyuruh untuk membunuh Musa alaihi salam. Makanya resiko tinggi gitu kan bagi orang-orang yang menyampaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi itu ada musuhnya. Jadi semua para nabi ada musuhnya. Jadi tidak mungkin untuk orang-orang yang menegakkan kebenaran tidak ada yang memusuhi. Itu satu kepastian tingkat nabi kan. Likulli nabiyyin aduwwun. Setiap para nabi itu ada yang memusuhinya. Nah, maka kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa setiap orang-orang yang memberikan hak, memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, itu pasti ada yang memusuhinya. Kenapa? Karena keterangan itu semuanya kurang-kurangnya bertolak belakang dengan hawa nafsu. Kan begini masalahnya, orang-orang Muslim ini kan dituntut supaya taat. Taatnya taat terhadap apa? Taat terhadap syariat. Sementara manusia itu hidupnya senangnya mengikuti syahwat. Kan itu bertolak belakang. Diajak supaya syahwat mengikuti syariat. Nah, jangan sampai terjadi syariat harus mengikuti syahwat. Ini bahaya gitu kan, bahaya. Nah, belajar di Ramadan juga intinya apa? Belajar di Ramadan. Belajar di Ramadan ini adalah bagaimana menundukkan syahwat mengikuti syariat. Itu pokoknya. Nah, itu belajarnya di Ramadan itu sengaja Allah itu bagaimana menundukkan syahwat mengikuti syariat. Kan kita inginnya apa gitu kan kalau siang. Gitu kan. Ada orang yang untuk apa mengumpul-ngumpul makanan kalau tidak dimakan sampai seperti itu kan. Nah, tapi disinilah diatur oleh Allah, coba dari waktu ini sampai waktu ini kamu tunduk terhadap syariat, walaupun menuntut syahwat ini untuk makan, walaupun syahwat ini menuntut untuk minum, tapi kamu tunduk gitu kan. Makanya hebat. Saya mengambil sebuah pelajaran saja gitu kan, untuk orang yang sudah bisa menundukkan syahwat mengikuti syariat, beres Ramadan akan menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang saumnya benar mual terjadi korupsi, mual terjadi melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena dididik supaya ini nafsu ini tunduk terhadap ilmu, syahwat ini tunduk terhadap syariat gitu kan. Sementara manusia kebanyakannya kan tidak begitu, inginnya mengikuti syahwat, syariat melarang. Nah ini yang jadi masalah. Ini syariat yang melarang. Orang yang biasa dulu gitu kan, judi dilarang, itu kan orang yang biasa mabuk-mabuk dilarang, orang yang biasa berlaku akhlak yang jelek dilarang, kan itu yang jadi masalah. Makanya wajar kalau likulli nabiyyin aduwwun, setiap nabi ada musuhnya gitu kan, setiap nabi ada musuhnya. Makanya kalau kita siap untuk menegakkan kebenaran, kudu siap ada orang yang membenci terhadap kebenaran, gitu kan. Jadi pasti ada yang membenci sebuah kebenaran. Jadi ulah dianggap jelema teh resep kabeh kana kabeneran. Loba jalma anu teu resep kana bebeneran, gitu kan. Itulah. Nah makanya disinilah kadzabu bi ayatina kulliha. Nah,
semuanya didustakan oleh Firaun, oleh pengikut-pengikut Firaun, yaitu pengajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, akibatnya maka Allah turunkan azab. Bagaimana? Nah, ini terkenal di dalam beberapa ayat bahwa Firaun dan pengikut-pengikutnya Allah tenggelamkan. Ketika ditenggelamkan tidak bisa apa-apa. Yang ketika hidupnya merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling tinggi, sampai tidak ada manusia yang di muka bumi berani mengatakan bahwa saya Rabbukumul A'la, Tuhan kalian yang tinggi. Tidak ada kecuali Fir'aun yang berani mengatakan demikian. Tapi ketika Allah menurunkan azab, tidak ada apa-apanya. Tenggelam, menjerit-jerit, sampai menyadari kata-kata akhirnya, aku beriman kepada Tuhan Musa, Tuhan Harun. Sampai begitu. Inilah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan akufarukum khairun min ulaikum. Apakah kekufuran kalian ini lebih baik daripada kalian ini? Maka ini tentu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tuh, jadi tentu kalau misalkan ujung-ujungnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyatakan apakah kekufuran ini lebih baik daripada kalian, tentu ini menunjukkan bukan jawaban, tapi Allah menyuruh supaya coba apakah itu yang lebih baik, yang ujung-ujungnya mendapatkan azab, gitu kan? Itulah. Makanya disinilah kata-kata baik ini harus menurut Allah. Jadi jangan sampai mengklaim bahwa ini adalah baik tapi menurut dirinya sendiri. Nah, itu tidak akan benar. Nah, makanya orang-orang yang melakukan ketidakbenaran juga menganggap dirinya adalah melakukan kebaikan, gitu kan. Makanya yang namanya kebaikan itu harus ada ukurannya, gitu kan. Harus ada yaitu aturannya. Seperti kata-kata orang ini adalah melakukan sesuatu ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu harus jelas ukurannya. Jangan diklaim oleh dirinya sendiri. Apiraku nukie jelek, masa yang ini jelek, kan tidak begitu. Tapi ini dikatakan baik itu menurut siapa, gitu kan? Nah, makanya disinilah Allah mengatakan akufarukum khairun min ulaikum amlakum bara'atun fil zubur, atau melakukan kejelekan-kejelekan itu sudah punya jaminan. Apakah melanggar itu sudah punya jaminan, gitu kan? Padahal kan jelas bahwa yang punya jaminan itu adalah orang-orang yang berada di dalam pengajaran, di dalam aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ada jaminan, gitu kan? Seperti orang benar-benar berjuang di jalan Allah, ini ada jaminan. Tapi kalau orang-orang misalkan berjuang di jalan syaitan, kira-kira siapa yang menjaminnya, gitu kan? Itu kan makanya Allah menyatakan apakah melakukan kebohongan terhadap kebenaran ini ada jaminannya? Amlakum bara'atun fi zubur, apakah ada jaminannya? Am yaquluna, atau mereka berani mengatakan nahnu jami'un muntasir, kami semuanya mendapat pertolongan, atau bisa atau mengatakan demikian, gitu kan? Nah, padahal
pada kenyataannya tidak ada orang-orang yang kufur, tidak ada orang-orang yang melanggar kecuali dapat sanksi, dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi teh susah lantaran menganggap dirinya orang yang dapat petunjuk. Seperti orang Nasrani, mereka menganggap bahwa mereka ini orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Tapi pada kenyataannya mana, gitu kan? Itu kan. Inilah jadi mereka itu sulit karena menganggap dirinya adalah orang yang mendapatkan hidayah, gitu kan? Yahudi kan begitu, disebut Yahudi gitu. Orang-orang Nasrani kan mereka orang-orang yang menganggap dirinya mendapatkan pertolongan dari Allah, padahal justru Allah sudah memberikan berbagai siksaan-siksaan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, gitu kan? Nah, tapi mereka tidak menganggap itu sebuah siksaan-siksaan, maka terus akan punya anggapan seperti itu. Sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur. Ternyata semuanya Allah hancurkan. Semua yang kadzabu bi ayatina Allah hancurkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan kembali lagi ke belakang. Balis saatu, bahkan kiamat, mau'iduhum, sudah dijanjikan kepada mereka. Wasa'atu adha wa amar, dan kiamat ini akan terjadi dengan adha wa amar. Dahsyat, pahit, luar biasa, yang di ayat-ayat Al-Quran sudah dijelaskan seperti apa kiamat ini. Bagaimana di dalam surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalah, ini bagaimana ketika Allah yang pertama menghancurkan, kemudian dengan sehancur-hancurnya. Diterangkan di dalam surat Al-Qari'ah, dijelaskan di dalam surat Al-Ghosiyah, dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah, bahkan dijelaskan di dalam surat Al-Qamar, dijelaskan nanti di dalam surat Qaf. Hampir tiap ayat-ayat semuanya mengingatkan tentang masalah kiamat ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengungkapkan bahwa orang-orang yang beriman ini tidak akan bisa sempurna kecuali dia satu, yaitu mengimani tentang hari kebangkitan ba'dal maut. Mereka mengimani tentang masalah kiamat, dan mereka mengimani tentang qadar, baik khairun atau syarrun. Nah ini makanya semuanya kata-kata iman itu disertakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, selalu disertakan. Kenapa? Karena itu diantaranya yang menjadikan pokok dari sebuah keimanan. Nah, jadi dari ayat yang ke-41 sampai ke-45 itu sama menjelaskan seperti kisah-kisah di kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan ternyata diakhiri dengan kisah tentang Fir'aun mendustakannya terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Insyaallah nanti ada satu kali pertemuan lagi untuk menyelesaikan surat Al-Qamar. Insyaallah
Dan untuk pemaparan ayat 41 sampai 46 saya kira cukup, sudah pas ya, 45 menit. Dan sebelum kita akhiri kajian ini, seperti biasa silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Cukup 3 orang lah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz tadi penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan ada 2 ya. Yang pertama yaitu mengenai tadi bahwa para rasul atau nabi itu dengan mukjizatnya tadi diingkari dan dimusuhi. Ketika masih ada rasul-rasul, para rasul itu mukjizatnya dan rasulnya sendiri dimusuhi, mukjizatnya diingkari. Kalau saat ini kan yang pada saat sekarang ini yang ada tinggal mukjizat. Mukjizat kita adalah Al-Quran. Al-Quran diingkari. Tadi khususnya orang Yahudi dan Nasrani. Tapi saat ini kelihatannya kan kalau diingkarinya mukjizat tadi, kalau ada Rasul waktu Musa tadi kan ada kelihatan ada kemenangan atau apa. Kalau saat ini seperti di Gaza itu kok seperti kita yang maksudnya yang Muslim yang seperti kena azab. Apakah karena azab perang atau apa? Atau itu akibat? Oleh karena itu apakah sampai dengan akhir zaman nanti itu seperti itu akan berlangsung terus? Dan itu apa tidak ada seperti kemenangan tadi seperti pada waktu Musa. Jadi azab tadi terjadi ketika mukjizat tadi diingkari. Yang kedua mengenai puasa, Pak. Nah, puasa Ramadan itu kalau ada orang yang berhutang puasa, kemudian dia meninggal, Pak. Nah, ini apakah hutangnya itu harus dibayar oleh walinya atau keluarganya? Karena ada yang berpendapat misalnya karena hutang harus dibayar gitu ya. Yeah. Nah, ini menurut syariat mana yang benar? Karena itu masih kalau saya lihat dipertentangkan. Menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz penjelasannya? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ya. Ada yang kedua atau cukup? Ada, coba. Wayahna ku Pak Kusnad. Ada. Terima kasih. Kita tahu Firaun, Abu Jahal, Korun. Apakah itu nama-nama atau cuman gelar saja gitu Pak Ustaz? Terus kedua, Firaun itu bertobat, tapi tobatnya tidak tepat waktu gitu. Dan ada lagi, misalkan seorang pelacur, dia udah tua, udah tidak laku lagi, dia berhenti dan dia mengatakan dia bertobat gitu. Apakah tobat seperti itu juga diterima oleh Allah gitu? Jadi tobat yang mana gitu? Atau di waktu mana kita harus bertobat setelah bermaksiat gitu? Terima kasih. Ya. Ada dari sebelah kiri saya? Atau sudah 2? Cukup 2-nya? Ya. Yang pertama, bahwa Allah itu punya rencana. Kapan Allah menghancurkan orang-orang yang kufur? Dan kita tidak akan tahu tentang waktu Allah akan menurunkan azab. Tapi yang jelas sudah satu kepastian. Orang-orang yang kufur pasti Allah akan menurunkan azab. Jadi kalau misalkan sampai ada yang bertanya tentang kenapa itu Israel ini seolah-olah terus punya kekuatan, sementara Palestina terus-terusan digempur gitu kan. Ini teh apakah memang ada apa di Palestina itu kan begitu. Kemudian ada apa di balik kekuatan Yahudi itu gitu kan. Itu kan sampai muncul. Sebenarnya jelas bahwa satu saat hancur. Yang namanya Israel itu hancur satu saat. Tapi kita tidak tahu kapan gitu kan. Allah
akan menghancurkan. Yang jelas bahwa memang di ujung-ujung zaman ini mereka akan hancur begitu saja dalam hadis gitu kan. Dan Allah punya rencana kapan untuk menghancurkannya gitu kan. Jadi kalau sekarang sudah sampai dihitung 82 tahun, 82 tahun itu can hancur-hancur gitu kan. Si Yahudi teh, si Israel teh gitu kan. Padahal umat Islam di mana-mana banyak yang berdoa sampai pernah kunut nazilah kan di unggal negara termasuk di kita juga gitu kan. Kenapa? Karena kita berdoa itu adalah sebuah tuntutan ibadah dan sebuah harapan, sebuah ikhtiar. Allah tetap punya rencana dan Allah punya waktunya kapan untuk menghancurkan. Jadi eta mah sing sabar ya Pak, ngadaguan hancurna Israel mah gitu kan. Ada apa di Palestina gitu kan, sampai Muslim Palestina itu seperti apa, sampai ya Allah berikan sebuah bukan itu kan penindasan itu kan ya. Nah ini mungkin jadi ibroh gitu kan, sebenarnya ada apa gitu kan di Palestina ini gitu kan, jadi ibroh gitu kan. Tapi yang jelas kalau saya mengambil sebuah pernyataan dari media Palestina, untuk orang Palestina itu beda jiwanya dengan kita. Mereka itu kan merasakan bahwa untuk kami ini kesempatan untuk surga itu ada gitu kan di depan mata. Itu kan iskariman aumut sahidannya itu benar-benar gitu kan. Pokoknya hidup mulia mati syahid, udah cukup untuk mereka begitu kan. Nah jadi akan beda jiwanya gitu kan. Tapi itu mungkin jadi ibroh untuk seluruh manusia di dunia gitu kan. Hanya yang jelas satu pasti Allah akan menghancurkan. Yang kedua, dalil tentang man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia padahal dia memiliki hutang saum, soma anhu waliyuhu, maka saumkan oleh walinya. Itu kan jelas redaksinya begitu. Man mata wa alaihi siyamun, barang siapa yang punya hutang saum, barang siapa yang meninggal punya hutang saum, maka saumkan oleh walinya. Contoh, misalkan masuk Ramadan, kemudian dia sakit, kemudian meninggal sebelum Ramadan habis. Ada yang menyatakan ini kan tidak memiliki faidatun min ayamin ukhor. Nah, berarti ini tidak. Tapi kalau misalkan dia ternyata meninggal, dia sakit, tidak saum, kemudian meninggal di bulan Syawal akhir, ada yang menyatakan ini saum kan karena punya faidatun min ayamin ukhor, nah gitu kan, punya waktu yang lain. Nah maka di sini kita ambil berbagai keterangan. Ternyata ini ibadah saum itu kaitan diri jeung Allah, bukan dengan sesama orang. Jadi hukumnya ibadah diri dengan Allah gitu kan, badaniyah. Nah kalau hubungan diri dengan badaniyah jelas dalam Al-Quran. Wa an laisa lil insan illa masa'a wa la taziru waziratu wizra ukhra. Maka kita punya satu metode. Kalau hadis dengan Quran, maka Quran dulu didahulukan sebelum hadis. Walaupun hadis itu sahih, tapi kalau misalkan bisa bertentangan Quran dengan hadis, maka Quran yang lebih didahulukan. Nah oleh sebab itu maka hubungan diri jeung Allah seperti sholat, seperti saum, maka itu terlepas karena badaniyah. Tetapi ngagunakeun dalil bahwa Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali amalnya sendiri. Seseorang tidak bisa menanggung jawab yang lainnya.
bagaimana cara memahami hadis yang tadi? Karena ini dikhawatirkan bertentangan dengan Al-Quran, maka para ulama memberikan satu metode, yaitu tawakuf atas hadis tersebut. Tetap metodenya mendahulukan Al-Quran, gitu kan? Itulah makanya ketika orang punya hutang saum, ya kalau punya faidatun min ayamin ukhar, segera lunasi. Tapi kalau tidak sempat melunasi, ya sudah, gitu kan, serahkan kepada Allah. Walaupun ada hadis bahwa hutang kepada manusia harus ditunaikan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ada lafaz yang seperti itu, gitu kan. Tapi hadis ini kan tidak bisa dipahami begitu saja. Tetap kita harus dipadukan dengan berbagai keterangan-keterangan yang lain, termasuk dengan Al-Quran. Jadi karena pertanyaannya menurut saya berpendapat tidak usah diganti oleh walinya. Itu kan, serahkan saja kepada Allah, gitu kan. Apalagi orang yang dia punya hutang, dia meninggal ketika Ramadan, misalkan sakit 1 minggu, kemudian minggu yang kedua dia meninggal, faidatun min ayamin uharnya sudah tidak ada, kan, gitu kan, tidak punya, apalagi yang seperti itu, gitu kan. Itu lamun rek nyalahkeun malaikat, nah maka jeung maut atuh, lain diberi kesempatan heula keur mayar atunya, gitu kan. Nah itu kan. Kedua, betul, Allah menggunakan sifat Abu Jahal, Fir'aun. Itu memang istilahnya Allah menyebutkan seperti itu, gitu kan. Henteu ngaran, gitu kan, tapi sifat. Makanya bisa saja ngaranna mah gitu, ngaranna mah waru, gitu kan, tapi kelakuan siga Firaun, bisa wae gitu Firaun itu teh. Kelakuannya seperti Abu Jahal, gitu kan, ngaranna mah siapa, gitu kan. Betul, nama aslinya ada, gitu kan, dan jadi didiskusikan juga, gitu kan, tengah nama Firaun itu ada yang menunjukkan Ramses 1, Ramses 2 dan yang lainnya. Kemudian Abu Jahal juga namanya, kan, tapi sengaja, gitu kan, Allah menyebutkan orang itu adalah sudah Abu Jahal, langsung diberi sifat, gitu kan, bapak kebodohan, gitu kan, bapak kebodohan, gitu kan. Jadi tidak salah kalau misalkan sekarang banyak Abu Jahal yang baru, gitu kan, ya walaupun ngarana aralus, gitu kan, laku gitu mah Abu Jahal, bisa saja, gitu kan, karena itu bukan nama sebenarnya, kan, tapi sifat, gitu kan. Kenapa? Karena disebut Abu Jahal, dia orang yang pertama-tama menolak syariat, orang yang pertama-tama yaitu tidak mau taat kepada Rasulullah, padahal tahu Quran itu benar, Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong, dari kecil sudah diketahui bagaimana kebenaran Rasulullah, tapi justru dia yang mempelopori untuk menolak dan tidak taat terhadap syariat itu. Bahkan dia yang memfitnah untuk masyarakat tidak taat kepada Rasulullah. Nasib Rasul datang ke Taif sampai dilempari itu lantaran fitnah Abu Jahal. Kalau ada yang namanya Muhammad datang ke sini, jangan banyak omong, serang saja, lempari saja, kan sudah. Karena bisa hancur ekonomi di Taif kalau Muhammad datang ke sini. Atuh pugu, tukang dagang dikitukeun ban. Maka langsung kan mereka datang, Nabi tidak ada dialog apa-apa, langsung diserang. Kenapa? Fitnah mereka, gitu kan, fitnah Abu Jahal. Firaun sama begitu, gitu kan. Jadi itu sifat-sifat, itu kan, di dalam Al-Quran diterangkan, ya sudah Firaun saja, gitu kan, Abu Jahal. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Oh iya, tentang tobat. Tentang tobat. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa tobat ini batasannya malam yughorgir. Dan yang kedua adalah obla tulu'i syamsi min gurubiha. Itu saja. Sebelum sakaratul maut, gitu kan, tobat ini tetap Allah terima.
gitu kan, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah tetap terima. Kumaha cenah eta teh jalma teh pezina gitu kan, eta jalma teh apa istilahnya pencuri. Sebenarnya sebelum dia sampai kepada sakarat benar tobat, Allah pasti menerimanya. Allah pasti menerimanya. Contoh, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Nah, cerita itu kan Pak, pernahnya dengar 99 orang. Kemudian datang ke satu pendeta meminta bahwa apakah saya masih bisa bertobat karena sudah membunuh 99 orang. Maka kata si pendeta itu sudah tertutup. Oh, kalau sudah tertutup sekalian dengan kamu 100 jadina. Kemudian dia tetap ingin bertobat, datang ke seorang ulama. Kemudian datang, wahai ulama, apakah saya masih bisa bertobat? Sudah membunuh 99. Kata ulama, masih ada kesempatan. Bisa. Tapi catatannya satu, bahwa kamu tidak pernah mengulangi kembali. Kamu harus berbuat baik. Dan kamu harus tinggal di satu kampung ahli ibadah. Jangan pernah kamu tinggal di kampung yang bukan ahli ibadah. Kemudian dia optimis. Kemudian dari ulama ini dia menuju kampung ahli ibadah. Kemudian dia menuju. Di tengah perjalanan dia meninggal. Maka malaikat azab dan malaikat rahmat sampai sudah orang ini saya ambil ruhnya akan dibawa untuk jadi ahli neraka. Kata malaikat rahmat jangan, karena dia benar-benar tobatnya. Kemudian keputusannya ukur saja perjalanan dari ulama ini kepada kampung yang ditujunya. Ternyata dihitung dia sudah hampir mendekati kampung yang ditujunya. Dan ternyata diterima tobat orang tersebut. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada sakaratul maut, masih hidup. Kan gitu. Makanya disinilah Allah ini At-Tawwab, Maha Taubat. Rek dosa sakumage asal bener tobat moal teu ditarima ku Allah. Tapi catatan tobatnya seperti apa? Gitu Pak. Pertama, jelas syaratnya menyesali. Tidak pernah mengulangi. Bahkan sangat benci kepada perbuatan yang pernah dia lakukan. Dan dia terus berbuat baik dan berbuat baik. Itulah tobat yang benar gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar berhenti, tapi dia menyesali, menutupi dengan kebaikan-kebaikan gitu kan. Dan dia merasa benci terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan itu. Itulah diantara taubat ini gitu kan. Jadi Allah ini benar-benar Maha Tawwab. Tapi di balik itu syaitan bagaimana supaya manusia tidak benar-benar tobat. Loba batur dina neraka gitu teteh. Ya cukup untuk kajian ini, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.